Hari ini khususnya saudara, untuk Jumat Agung, firman Tuhannya adalah kuasa dan otoritas. Katakan 1, 2, 3, kuasa dan otoritas. Bagaimana supaya sungguh-sungguh memiliki kuasa dan otoritas, saudara? Kalau kita perhatikan dalam dunia, ada kuasa otoritas yang dari manusia sendiri, saudara, karena prestasinya, karena ini dan itu. Seorang jadi presiden, kalau dulu jadi raja, punya otoritas, punya kuasa yang besar. Misalnya konglomerat, dia juga punya kuasa, dampak yang besar di dunia usaha. Misalnya saudara, apalagi gangster gitu saudara, punya ya otoritas ya wilayahnya masing-masing, saudara. Ya ada banyak saudara. Iya, tapi di dalam Tuhan juga ada ya orang-orang yang punya kuasa. Itu beda. Kalau yang dari dunia tadi, saudara, seperti itu. Di Alkitab misalnya lah Elia, Elisa, mereka punya otoritas, kuasa dari Tuhan. Hidupnya penuh dengan kuasa, hidupnya penuh dengan mukjizat, hidupnya penuh dengan kemenangan, hidupnya penuh dengan kebesaran Tuhan. Paulus lah dipakai Tuhan luar biasa, hidupnya ya sungguh-sungguh memancarkan kemuliaan Tuhan. Saudara, ada dua, tapi yang pasti ya kuasa otoritas yang dari Tuhan lebih luar biasa. Kekuatan, kuasa yang dari dunia atau dari manusia, saudara, yang natural luar biasa. Tapi sekali lagi, kekuatan, otoritas yang daripada Tuhan jauh lebih luar biasa lagi, saudara. Kita bisa bandingkan antara Fir'aun dan Musa. Pada zaman itu Fir'aun itu orang nomor 1. Dia paling ya punya kuasa lebih daripada yang lain. Dan zaman dulu Mesir itu adalah kerajaan yang sangat besar sekali. Dia paling berkuasa. Dia punya otoritas luar biasa sekali. Tapi sekali lagi ada Musa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara, datang ke Mesir, temui Fir'aun untuk bebaskan umat Allah dari perbudakan. Saudara, Fir'aun nolak, nggak bisa, ada dalam kekuasaan dia. Tapi Musa yang disertai ya kuasa otoritas dari Tuhan, dipakai Tuhan, lakukan tulah ke-1, tulah ke-2, tulah ke-3, tulah ke-4, sampai tulah ke-10. Akhirnya Fir'aun angkat tangan, nggak bisa lagi, dia terpaksa melepaskan. Yang pasti otoritas, kuasa dari Tuhan melebihi segala-galanya, karena ada backup yang daripada Tuhan. Ya cara dapatnya juga beda-beda. Mau jadi konglomerat, ya berjuang dalam usahanya terus, majukan. Sampai lama-lama usahanya jadi besar. Akhirnya punya otoritas ya yang besar di dunia usaha. Kalau jadi pejabat, ya ada seperti dunia politik itu saudara, ya berjuang, jadi gubernur, jadi menteri, jadi presiden, saudara. Ada usaha seperti itu, saudara. Dan banyak kalau gangster, ya wah pandai tempur, ya berkelahi, macam-macam, garang gitu, saudara. Tapi kalau kuasa dari Tuhan beda, saudara. Bukan seperti itu. Dunia lawan, ya pentempur itu punya kuasa. Tuhan sebaliknya, seorang bisa punya kuasa, otoritas yang tinggi dari Tuhan justru saat dia memiliki ketaatan. Dia berani merendahkan diri, dia berani taat pada perkataan Tuhan. Hidupnya penuh dengan ketaatan. Hidupnya penuh dengan ketaatan. Sekali lagi, hidupnya penuh dengan ketaatan. Teriakkan saudara, hidupnya penuh dengan ketaatan. Ketaatan di dalam Tuhan itu mendatangkan justru kuasa Tuhan bekerja, mendatangkan mujizat Tuhan dinyatakan, membuat seseorang dapat kasih karunia, dapat anugerah, membuat seseorang jadi orang yang disenangi Tuhan, dipilih oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan hidupnya, dan mengalami kasih karunia yang luar biasa. Karena ini Jumat Agung, kita akan belajar sedikit bagaimana
dari Tuhan Yesus sendiri, sehingga dia akhirnya diangkat oleh Tuhan, sehingga setiap lidah mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia, sehingga setiap lutut bertelut, saudara, adalah karena ketaatan, saudara. Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, waktu Yesus, ya Tuhan, dilahirkan sebagai manusia di bumi ini, ia telah merendahkan dirinya, bukan meninggikan dirinya, dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Taat di atas kayu salib. Oh, Jumat Agung ini, pengorbanan Tuhan Yesus, kita sedang merenungkan salah satu kunci yang penting, yaitu ketaatan. Dikatakan di Filipin, dia taat sampai akhir, taat sampai matinya, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, diangkat, ditinggikanlah dia, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Jadi sekali lagi, saudara, bukan karena bertempur, bukan karena meninggikan diri, bukan karena berontak, tapi justru karena ketaatan. Yesus dipermuliakan, Yesus ditinggikan. Yesus berkata setelah bangkit, segala kuasa ada di tanganku, baik kuasa di surga, baik kuasa di bumi, ada di tanganku, saudara. Dan dia sungguh-sungguh mendapatkan kuasa, otoritas yang tertinggi. Dan apa? Ketaatan. Saya ajak saudara tangkap kunci yang utama ini. Hari ini Tuhan sedang bicara kepada kita tentang ketaatan. Dan itu akan menjadi kunci di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara bisa tangkap ini, saudara lakukan sungguh-sungguh, maka saudara juga akan mengalami juga. Saudara akan mengalami di dalam Tuhan ada kuasa, ada kekuatan, ada pengurapan, ada hikmat di dalam Tuhan. Saudara akan terus diberikan otoritas, saudara. Otoritas kalahkan godaan, otoritas untuk pemerintah, otoritas, saudara, yang luar biasa dalam kehidupan. Ya, kita akan belajar 5 jenis ketaatan yang mendatangkan kuasa dan otoritas ilahi. Yang pertama, taat sekalipun berat. Jadi sekalipun itu berat untuk dilakukan, tetap taat, tetap taat, tetap taat, tetap taat. Ini ketaatan, saudara, yang menguji, yang sedang menguji iman kita. Imannya sedang diuji, tetap taat. Tetap taat. Sebetulnya berat, untuk melakukan sangat berat. Sekali berat, tetap taat. Tetap taat, tetap taat. Kita bisa belajar dari seorang yang bernama Abraham. Abraham itu diangkat tinggi oleh Tuhan, sampai dia dikatakan bapak bangsa-bangsa. Sampai dikatakan dia bapak orang percaya, termasuk kita semua, ya, anak-anak di dalam roh, saudara. Bapak orang percaya. Kenapa dan kapan titel itu diberikan? Saat dia sedang diuji dan dia lulus, akhirnya dia diberi otoritas, akhirnya dia diberi kuasa luar biasa sekali. Bapak orang percaya, saudara, bangsa-bangsa. Suatu hari saat Abraham itu sedang sendirian, kalau saya lihat video kemarin, saudara, dia sedang sendirian, tiba-tiba Tuhan bicara, Abraham. Dia berkata, ya Tuhan. Ya, Tuhan berkata, persembahkanlah korban. Dia berkata, ya Tuhan. Abraham sudah biasa, dia dimanapun selalu membuat mezbah bagi Tuhan. Dia pindah tempat manapun, yang pertama dibuat adalah mezbah bagi Tuhan. Kalau dia pindah lagi tempat yang baru, yang dibuat pertama tetap mezbah bagi Tuhan. Waktu Tuhan berkata, persembahkan korban, dia berkata, ya Tuhan. Tapi lalu Tuhan berkata, persembahkanlah anakmu yang tunggal, Ishak. Waktu Tuhan berkata, persembahkan anakmu tunggal, ya itu Ishak, dia berkata, tidak Tuhan. Langsung berubah, teriak, enggak Tuhan.
luar biasa. Ada pergumulan yang luar biasa, saudara. Karena sedang diuji. Alkitab berkata loh, itu Abraham sedang diuji. Sesuatu yang berat sekali. Karena itu anak yang didoakan puluhan tahun. Itu anak yang diharapkan puluhan tahun, saudara. Dan akhirnya dia dapat. Dan itu satu-satunya, saudara. Sangat tidak mudah, berat sekali untuk dilakukan. Tapi hebatnya, akhirnya Abraham tetap melakukannya. Besoknya pagi-pagi benar kata Alkitab, dia mulai bangun. Dia ajak Ishak, dia ajak sambanya juga. Lalu dia juga bawa, itu saudara, kayu untuk nanti kalau buat korban bakaran, saudara. Setelah itu mereka berangkat ya ke Gunung Moria, saudara. Ya, setelah mereka berangkat, akhirnya Sarah istrinya Abraham ya bangun cari, di mana Ishak? Di mana Ishak? Di mana Ishak? Enggak ketemu, saudara. Tanya-tanya enggak ketemu, saudara. Lalu tanya beberapa karyawannya, hamba-hambanya, di mana Ishak? Enggak ketemu. Ya, kami lihat tadi pagi-pagi bersama Abraham dan satu hambanya dan bawa kayu untuk mempersembahkan korban. Langsung insting ibu itu luar biasa. Dia kaget, mungkin Ishak mau dipersembahkan. Dia teriak, dia nangis, saudara. Dia kejar, saudara. Dia lari sambil nangis, saudara. Karena itu satu-satunya yang sungguh-sungguh diharapkan sudah puluhan tahun, saudara. Sebaliknya Abraham di atas gunung, dia mulai tetap melakukan apa yang Tuhan katakan. Dia bangun misbah, saudara. Dia persiapkan kayu bakarnya. Lalu Ishak juga, saudara, ditaruh di atasnya. Tidak mudah, sulit, berat sekali. Tapi dia ingin taat apa yang dikatakan Tuhan. Itu pergumulan yang tidak mudah, sangat sulit sekali. Tapi dia tetap melangkah. Dia tetap mau taat, saudara. Dan waktu dia sudah mengunus ya untuk pisaunya, untuk mulai mengorbankan Ishak, tiba-tiba ada suara, Abraham, hentikan, jangan lanjutkan. Karena aku sudah melihat hatimu yang tetap taat, yang tetap setia, yang tetap cinta Tuhan. Lebih daripada apapun, engkau tetap taat. Tuhan senang, engkau sudah lulus ujian. Lalu dikatakan di samping ada domba. Lalu ya Ishak diturunkan, dombanya itu dikorbankan. Korban bakaran disediakan oleh Tuhan. Lalu ya Abraham peluk Ishak, ya ditangisi Ishak. Wah, luar biasa. Ya Tuhan menguji, kita sudah lulus ujian. Lalu mereka turun gunung, saudara. Ya, sementara mereka turun gunung, Sarah yaitu istrinya Abraham masih lari berusaha ke gunung itu, saudara. Nangis, lari, saudara. Berusaha ya untuk naik ke gunungnya juga, saudara. Dan satu hari waktu dia sedang berjuang, dia lihat sosok Abraham. Yang dilihat hanya Abraham, saudara. Karena itu gunung naik tinggi itu, saudara. Abraham, dia lebih nangis lagi, dia teriak lalu tersungkur. Yang dilihat cuma Abraham. Berarti Ishak mungkin sudah dikorbankan. Dia tersungkur, dia nangis lebih lagi. Tapi waktu itu Abraham jalan terus, lalu mulai kelihatan juga Ishak. Waktu dia lihat Ishak, dia panggil lagi, dia lari, saudara. Lalu dipeluk Ishak, mereka tangis-tangisan. Tuhan hebat, Tuhan luar biasa. Lalu itulah yang dikatakan oleh Tuhan. Dia lulus ujian, dia diangkat, dia punya otoritas yang luar biasa sekali. Karena apa? Lulus dalam ketaatan. Sekalipun berat untuk melakukan, tapi dia pilih taat. Saya percaya itu juga Tuhan Yesus. Dan saya percaya semua, enggak mudah, sulit, tapi tetap taat. Sejak saudara kita buka hati. Karena saya tahu semua firman yang disampaikan itu rema. Kalau Tuhan sedang bicara tentang ketaatan, yang pertama berat. Mungkin saudara ada yang sedang baca firman dan firman Tuhan bicara untuk saudara lakukan sesuatu. Untuk lakukan itu berat, saudara. Sulit, saudara. Enggak mudah, saudara. Tapi sekali lagi, hari ini Tuhan ingin saudara lulus ujian. Hari ini saya doakan saudara berani buka hati saudara. Saudara berani berkata, memang berat, memang sulit Tuhan, tapi aku pilih taat seperti firman-Mu, seperti Yesus taat, saudara, sehingga mengalami sesuatu yang luar biasa sekali. Dan saya percaya kalau hari ini saudara tangkap firman, buka hatimu,
saudara mulai komitmen dengan Tuhan. Saudara mau taat dengan apa yang sedang Tuhan katakan. Iya, apa yang sedang Tuhan nubuatkan, apa yang sudah Tuhan berikan pada saudara melalui rema, melalui firman Tuhan atau apapun. Ada perintah seperti itu, dengarkan saya. Tuhan gak pernah rencanakan yang jelek. Semua rencananya tetap baik. Allah turut bekerja dalam segala untuk mendatangkan kebaikan bagi orang percaya, bagi orang mengasihi Dia. Allah turut bekerja. Kelihatannya tidak baik pun di balik itu ada rencana yang baik. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang datangkan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Ada rancangan Tuhan yang luar biasa. Kita belum melihat saja. Kalau kita bisa tahu rancangan Tuhan, pasti kemuliaan. Belajarlah melihat dengan mata iman, bukan mata lahiriah. Kelihatan tidak baik, tapi Tuhan sedang merancangkan kebaikan. Katakan pada Tuhan, ampuni aku. Kalau selama ini belum berani taat, tapi hari ini karena Engkau sedang berfirman, karena Engkau sedang berbicara, aku pilih taat. Seperti Tuhan Yesus pilih taat. Dan saudara akan nanti mengalami sesuatu yang luar biasa. Saudara nanti akan pulang dengan kemuliaan, dengan kasih karunia, dengan anugerah. Hidupmu akan penuh dengan kuasa dan otoritas yang dari Tuhan karena ketaatan. Seperti Yesus, seperti Abraham. Itu juga saya percaya saudara, tidak mudah Abraham. Itu sama dengan Allah Bapa. Karena begitu besar kasih Allah Bapa kepada kita manusia. Sampai Dia rela korbankan anaknya yang tunggal. Itu ujian kelas tinggi saudara. Iya, sehingga yang percaya tidak binasa, tapi peroleh hidup yang kekal. Anugerah saat ini saudara yang mendengar. Ya, kalau saudara percaya, saudara akan dapatkan anugerah. Bukan binasa, tapi anugerah dari Tuhan. Hidup yang kekal. Amin saudara. Contoh yang kedua, Musa. Kalau tadi Abraham sesuatu yang diperintahkan, kelihatannya diminta, tapi Tuhan itu enggak pernah kekurangan. Justru Dia ingin memberkatinya. Musa, saudara, itu mengalami sesuatu juga luar biasa. Banyak kehidupannya. Tapi salah satunya, saudara, waktu dia hidup ya di Mesir, dia punya kedudukan, dia punya kekayaan dan banyak sekali. Tapi dia sedang lihat satu hari ada bangsanya, saudara, dianiaya sama tentara Mesir. Dia marah, saudara. Tentara Mesir aja dibunuh, saudara. Lalu dikubur tanah supaya nggak kelihatan orang lain, saudara. Besoknya dia lihat lagi ada orang sebangsanya yang berkelahi sendiri, ditegur, malah mereka tuh marah. Oh, engkau mau bunuh? Ya, aku seperti kemarin engkau bunuh tentara Mesir. Musa kaget saudara. Ternyata ada yang tahu. Dua orang itu saya tahu. Mungkin cerita yang lain nanti sampai ketahuan. Oh, dia bisa ditangkap oleh Firaun, tentara. Dia bisa dipenjara atau dia bisa dibunuh. Yang mengakibatkan dia ketakutan, akhirnya dia lari tinggalkan Mesir, lari sampai di padang gurun saudara. Lalu di sana dia ketemu bahkan dengan pasangan hidupnya. Dia tinggal di padang gurun 40 tahun saudara. Enggak pernah nengok Mesir, enggak pernah mau kembali Mesir. Kalau orang cerita Mesir itu saja trauma. Aku bahaya, jangan sampai Mesir tahu aku di sini. Jangan sampai Firaun tahu aku di sini, sebab aku bisa dikejar, aku bisa ditangkap, aku bisa dibunuh. Waktu dia sedang menggelakkan kambing domba, satu hari tiba-tiba Tuhan menampakkan dirinya dalam semak yang menyala, tapi tidak terbakar semaknya. Dia dekati, ternyata Tuhan bicara dengan dia. Singkat cerita, Tuhan berkata, Musa, kembali ke Mesir. Dia sudah gitu saudara, kembali ke Mesir. Ngapain Tuhan? Ya, temui Firaun, minta umatku keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan. Minta saudara, dia lebih kaget lagi. Mesir saja bagi dia itu trauma, apalagi Firaunnya lebih takut lagi saudara. Lalu dia cari alasan banyak. Aku gak bisa, aku gak pandai, macam-macam lah saudara. Karena itu trauma. Tapi Tuhan teguhkan, karena dia merasa gak bisa macam-macam. Apa yang ada di tanganmu? Tongkat, lepaskan, jadi ular. Artinya ada mujizat, ada kuasa. Tangkap lagi, jadi tongkat lagi. Dia berkata, kakakmu
nanti akan membantu kau juga. Tuhan berjanji, aku menyertai kau. Aku akan berikan pertolongan. Aku memberikan keberhasilan. Kau akan berhasil. Melangkah saja. Akhirnya dia memberanikan diri kembali ke Mesir. Sekalipun tempat itu trauma bagi dia. Tempat yang menakutkan. Fir'aun itu harusnya sosok yang menakutkan bagi dia. Tapi waktu dia pilih taat dengan panggilan Tuhan, setelah dia kembali, lalu dia temui Fir'aun. Fir'aun tolak. Gak bisa, enak saja. Ini budak, wah banyak segini gak usah bayar kok, dikeluarkan gitu saudara. Tapi Tuhan pakai Musa turun tulah ke-1, tulah ke-2, tulah ke-3, sampai tulah ke-10. Akhirnya Fir'aun sudah gak bisa apa-apa, anaknya pun mati, menyerah, dan akhirnya boleh keluar. Dia lebih, karena apa? Ketaatannya. Dan setelah itu sungguh-sungguh dia punya otoritas. Dia diangkat oleh Tuhan jadi pemimpin besar bangsanya, namanya dibesarkan. Sampai sekarang orang nyebut Musa luar biasa. Kenapa? Ketaatan. Kenapa sekali lagi? Ketaatan. Kadang-kadang melalui sesuatu yang wah bagi kita saja butuh kok. Kadang-kadang melalui sesuatu wah bahaya sekali loh. Itu wah menakutkan sekali. Tapi sekali lagi, kalau Tuhan perintahkan, Tuhan itu menjamin. Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Tuhan itu menyertai. Maka namanya Immanuel. Betul saudara? Dia berkuasa. Dia mengasihi. Dia akan membimbingnya. Dan akan berhasil. Perintahnya juga untuk kebaikan kita. Dan saudara akan lihat kemuliaan. Kembali sekali lagi. Bagi saudara yang tahu Tuhan perintahkan sesuatu. Saudara berat. Karena wah itu berat untuk hati atau takut melangkah. Tuhan sedang berkata, sekalipun berat, sekalipun menakutkan, melangkah. Dan kalau saudara ambil firman hari ini, saudara akan mengalami breakthrough, saudara akan mengalami terobosan, saudara akan mengalami hal yang luar biasa. Yang kedua, taat dalam hal-hal kecil. Saudara, taat apa saudara? Dalam hal kecil. Yang kecil-kecil ditaati saudara. Kenapa? Tuhan itu selalu bekerjanya dengan yang kecil dulu, baru nanti yang lebih besar. Nanti kalau saudara terus bisa lagi, taat lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Sejak dari yang kecil, ini kita bisa belajar dari Daud. Sejak dari mudanya saudara, ayahnya hanya mempercayakan dia 2-3 ekor domba, hanya 2 atau 3 ekor saja saudara, untuk digembalakan saudara. Tapi dia taat, dia mengembalakan dengan kerelaan, dia mengembalakan dengan sukacita, dia mengembalakan gak pakai sungut-sungut, dia mengembalakan dengan ucapan syukur saudara pada Tuhan. Luar biasa sekali. Dari hal yang kecil dia mau taat, dia mau lakukan dengan kerelaan, dia mau lakukan dengan ucapan syukur. Saya percaya Tuhan lihat hatinya luar biasa. Karena saat itu Tuhan sedang mengalami. Kenapa? Saul yang sudah dipilih, yang sudah diangkat oleh Tuhan, tidak bisa taat lagi. Kehilangan ketaatan. Saat Saul tidak bisa taat, Tuhan tahu nggak bisa dipakai. Tuhan mau beri kesempatan, mau pakai, nggak taat, nggak bisa dipakai. Orang yang tidak taat tidak bisa dituntun oleh Tuhan mengalami, mencapai Kanaan. Orang yang tidak taat tidak bisa dipakai Tuhan karena nggak bisa taat. Saul nggak bisa dipakai. Dia temukan ada anak muda Daud. Dia bisa percaya sejak dari kecil, saudara, dia masih muda. Juga tugas yang kecil dia tetap terima dengan sukacita. Dia tetap kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dia taati. Dikirimlah saudara Samuel ke tempatnya. Saudara, singkat ceritalah, Samuel mikir kakak-kakaknya yang dipilih, tapi semua enggak dipilih. Waktu Daud disuruh di situ ada, Tuhan berkata pada Samuel, urapi dia untuk menjadi raja, menggantikan Saul. Urapi dia untuk menggantikan Saul jadi raja. Dia diurapi di hadapan ayah ibunya, dia diurapi di hadapan kakak-kakaknya. Semua tahu dia diurapi untuk jadi raja, gantikan Saul. Dia pribadi tahu, semua keluarganya tahu. Itu hebat. Tapi sekalipun sudah tahu saudara, luar biasa, dia tetap dengan hal yang kecil taat. Ada orang kadang-kadang sombong, dia enggak.
Satu hari waktu bangsa Israel sedang tempur dengan Filistin. Kakaknya Daud kan jadi tentaranya Saul. Dia masih disuruh oleh ayahnya, orang tuanya, ini bawa makanan untuk kakak-kakakmu. Loh ini raja loh saudara, sudah diurapi loh saudara. Hanya tinggal tunggu waktunya saja loh. Dia sudah tahu loh, dia akan jadi raja loh saudara. Tapi tetap hanya suruh ngantar makanan saja, ngantar. Hanya suruh ngantar makanan saja, ngantar. Kalau sekarang beli makanan bisa diantar, itu namanya apa ya? GoFood ya, GoFood ya saudara. Yang tukang ngantar namanya apa? Kurir lah. Dia untuk kerjakan kurir mau, padahal sudah diurapi loh. Di hadapan orang tua, di hadapan kakaknya, dia tahu dia dapat pengurapan jadi raja. Tapi jadi kurir pun mau, jadi pengantar makanan pun mau. Taat, bukan sukut-sukut, tetap bersuka cita, kerjakan sebaik mungkin. Betul? Dan kalau saudara lihat, justru itu kesempatan. Dia diangkat, kalahkan Goliat. Semua takut, justru saat dia taat dengan baik, dia lakukan dengan baik, ada kesempatan, dia diberi kemenangan, dia diangkat oleh Tuhan. Sebelumnya juga sama, kalau saudara baca Alkitab, ya dia sering dipanggil oleh Saul, saudara. Ya akhirnya dia pembawa senjatanya Saul. Dimanapun Saul berada, ya dia jadi pembawa senjata, pembawa pedangnya, pembawa perisainya. Kalau di sini sekarang gambaran muda mungkin dulu saudara, orang main apa golf, ada toh yang jadi pembawa bolanya, setiknya lah gitu saudara. Dia mau melakukan seperti itu, padahal ini Saul yang sudah ditolak Tuhan, yang akan digantikan dia. Dia tahu nanti dia jadi rajanya Saul malahan gitu saudara. Tapi sekarang jadi pembawa setiknya mau, pembawa pedangnya mau saudara. Jadi kacongnya dulu mau, kerjakan sebaik mungkin. Taati. Ini hebat, mentalitas, karakternya hebat. Betul? Sekali lagi, dari yang kecil menjadi besar. Semua sudah lihat gereja kita. Saya pun ngalami dari kecil. Kumsel hanya berapa orang, awalnya 7 orang saja. Ya, taat, Tuhan perintahkan taat. Tuhan perintahkan buka, taat terus. Nanti baru lebih besar lagi. Setelah itu lebih besar lagi. Dulu di rumah saya penuh, lalu di depan Adem Ayam, lalu gedung Biskup saudara Setar, lalu gedung ini saudara, lalu setelah itu saudara pusat kegerakan Roh Kudus global. Hei saudara, Holy Land Experience Indonesia. Benar. Sejak dari kecil, termasuk disuruh tinggalkan dosa. Jangan, ini Tuhan dosa kecil tidak apa-apa. Jangan. Semua yang kecil, saudara, apapun, dengar ya, dari kecil bisa menjadi besar. Amin. Mulai dari kecil, saudara bisa taat. Saudara taat. Juga jangan taat tapi sungguh-sungguh. Jangan. Diberi tugas, saudara mau melayani yang belum melayani, ada kesempatan dipakai oleh Tuhan, saudara melayani. Lalu tanya, melayani apa? Oh, bagian keamanan kebersihan. Enak men aku bosok bagian kebersihan. Apa? Jadi asar. Wah, asar saja ngapain? Aku itu ahli, aku itu bosok, aku itu macam-macam gitu saudara. Jangan. Di hadapan Tuhan. Tuhan itu melatih hati kita, mentalitas kita. Dulu waktu saya belajar di tempatnya Yonggi Cho, konglomerat saudara, lakukan banyak hal. Jadi ada kalanya misalnya seperti kita Yusi ya, ada yang bagian nganter ya gitu saudara. Mereka itu sebagian bos-bos nganter ya ke hotel dan macam-macam, dampingi. Di Nigeria saya juga ngalam gitu. Itu ya jadi kepala pemilik KFC. Itu untuk semua loh, untuk semua di Nigeria. Dia itu pemiliknya, tapi dia melayani. Ya, tamu-tamu dia ikut melayani untuk jamu, untuk makannya di situ melayani. Belajar rendah hati, belajar bertanggung jawab, belajar bisa dipercaya. Taat, hargai. Jangan terima tamu enggak apa-apa, masih banyak keliru. Tuhan itu lihat hatimu. Sudah ada orang apa enggak ada orang bukan masalahmu. Yang penting kau bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Disuruh orang tuanya,
ojo mbati. Ya, ini bapakku sendiri, tidak boleh. Itu belajar mentalitas. Bisa menghargai, bisa jujur. Amin. Amin. Latihan sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh. Saudara, saya senang loh saudara. Ketemu jemaat kita pindah di Australia, melayani di Hillsong. Saudara, lama nggak ada pelayan. Satu hari ada pelayan apa? Di sana kadang-kadang buat makanan sendiri untuk keperluan macam-macam gitu saudara. Dia ditunjuk untuk ikut pelayanan. Untuk apa saudara? Untuk urusi makanan saudara. Ada dibagikan juga. Ada yang untuk bekerja dalam. Wah dia senang. Bisa pelayani sekarang. Dia sampai apa saudara? Karena tugasnya untuk menyediakan makanan. Sampai cari buku. Bagaimana buat makanan. Sampai belajar. Sampai sebenarnya belajar. Bisa buat makanan yang baik, yang terbaik. Dan dia lakukan dengan sukacita. Tuhan lihat hati. Betul. Lihat hati. Bukan karena uang, bukan karena kedudukan baik atau tidak. Tapi sekalipun itu kecil, kelihatan kecil. Lakukan. Taati sebaik mungkin. Tuhan akan lihat hati saudara. Waktu Tuhan lihat, Tuhan akan kirim Samuel secara rohani. Saudara datang mengurapi saudara. Dan saudara akan diangkat. Ada pengurapan, ada kuasa, ada otoritas dalam kehidupan saudara. Yang ketiga, taat terus menerus. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Waktu masih kecil, saudara taat. Kalau sudah besar, taat. Waktu masih miskin, taat. Kalau sudah kaya raya, taat. Waktu masih gagah, taat. Baru bisa berhasil. Sudah berhasil, sudah kaya raya, taat. Kok jadi tenang ya saudara? Loh itu betul saudara. Jangan sampai kehilangan sumber. Tuhan itu sumber. Waktu kita belum punya apa-apa, belum bisa apa-apa, carilah Tuhan. Dari Tuhan akan datang petunjuk, akan datang pertolongan, akan datang berkat. Setelah maju, setelah naik, setelah kaya, saudara dengar ya. Jangan saudara lupa. Kalau saudara mulai lupakan Tuhan, doanya sudah enggak taat lagi. Ibadahnya sudah gelangan, kadang ya, kadang tidak. Kalau ada langganannya, ini minggu kok, ini paling banyak cuannya kok saudara. Ya macam-macam. Ini ada bos besar datang. Saudara kalau saudara enggak belajar pegang teguh. Tuhan nomor satu. Taati ketentuan Tuhan. Ya tugas yang Tuhan berikan. Jangan setelah diberkati doanya hilang, enggak taat lagi. Setelah diberkati ibadahnya kelip, kadang muncul, kadang tidak, saudara. Termasuk saudara yang sudah sekian lama tidak muncul. Ini karena pasca saudara muncul bertobat. Sekarang setia, datang pada Tuhan. Setia, jangan sampai tinggalkan pelayanan. Sibuk apa? Sekarang sibuk apa? Gak ada waktu. Nanti kalau dikasih waktu sama Tuhan, saudara nangis. Loh ya, caranya kasih waktu gimana? Habis semua kan tidak sibuk lagi. Halo, taat di segala keadaan. Masih kecil, sedang, besar. Saudara belajar Daud, saudara lihat ya. Daud sejak kecil taat. Waktu dia perjuangan untuk bisa naik jadi raja. Dia setiap kali ada masalah cari Tuhan. Setiap kali dia diutus jadi panglima bertempur, selalu tanya Tuhan, tanya Tuhan. Maka dia dapat petunjuk, dia taati, maka dia menang. Maka dia menang, maka dia menang, maka dia menang, maka dia menang. Setelah jadi raja, hatinya tetap melekat pada Tuhan, tetap taat, terus mengadakan Tuhan. Waktu dia jadi raja, Filistin datang menyerang. Dia tanya, Tuhan, ini aku keluar, hadapi langsung. Apakah memberi kemenangan? Tuhan berkata, keluar, hadapi. Aku beri kemenangan. Dia sungguh-sungguh hadapi. Luar biasa. Tuhan beri kemenangan. Enggak lama Filistin nyerang lagi. Orang yang sama nyerang. Dia tidak mengandalkan pengalaman lama. Dia tanya lagi. Ini orang Filistin yang sama. Yang dulu aku kalahkan. Datang lagi nyerang lagi. Aku harus bagaimana? Seperti dulu aku hadapi di depan. Kau beri kemenangan Tuhan. Tuhan bilang enggak. Sekarang melingkar di belakang.
utus di sana. Depan ada untuk mancing saja supaya tentara Filistin maju, yang di belakang nunggu. Waktu tentara Filistin maju, sergap dari belakang, masukin kotanya. Dan menang. Dan menang. Dan menang. Dia tetap taat. Sejak muda dia jadi penyembah. Setelah dia jadi raja, Tuhan tetap nomor satu. Dia kumpulkan rakyatnya. Dia berkata, ayo kita ambil tabut Allah, bawa ke kota kita, bangun ya satu tempat ibadah. Karena pada zaman Saul kita tidak mengindahkan, kita tidak menghargai, seolah-olah Tuhan gak penting, sehingga Tuhan tidak nyatakan hadiratnya, sehingga Tuhan tidak menyertai mereka, sehingga mereka lemah, sehingga mereka kalah, sehingga mereka dijara, sehingga mereka hancur. Maka ambil tabut, kita bangun satu tempat untuk menghormati dia. Nomor satu, semua sepakat dan akhirnya ambil. Singkat cerita jadilah Pondok Daud, satu tempat ibadah yang paling memberkati hatinya Tuhan, yang paling disukai oleh Tuhan. Betul saudara? Maka Tuhan mulai menyatakan hadiratnya, maka Tuhan mulai menyertai mereka, maka Tuhan mulai membackup mereka. Mereka akhirnya menang, 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 dan menang. Jadi bangsa yang kuat, jadi bangsa yang menang, jadi bangsa yang diberkati. Karena terus, sudah terus dari kecil, ada masalah, tidak ada masalah, tetap taat. Amin. Ada masalah, tidak ada masalah, tetap taat. Mengampuni orangnya jahat sekali atau sedang atau kecil, tetap taat mengampuni. Menabur, tetap taat menabur. Betul. Karena saya baru saja ketemu orang kemarin Jumat. Ketemu ngobrol-ngobrol gitu saudara. Dia cerita hebat loh. Dia ngalami double favor. Ya semua kesulitan dia berkata malah dia berkembang. Sekarang bukan satu, dulu satu. Sekarang perusahaannya ada 4. Justru malah ngalami breakthrough terobosan terus. Dia bersaksi semangat itu saudara. Tuhan luar biasa. Janji Tuhan double favor nyata aku alami. Lalu setelah itu dengan senyum-senyum ngomong ke saya, Pak tapi ada sesuatu. Dulu sejak aku kecil perpuluhanku setia. Sekarang perusahaanku sudah 4 nih Pak. Kalau mau perusahaan, kalau mau perpuluhan maju, mundur, maju, mundur. Ini besar sekali itu, maju, mundur, maju, mundur. Itu manusia, betul nggak? Tapi belajarlah seperti Daud. Hatinya tidak berubah. Sejak kecil sampai jadi raja. Cintanya tidak berubah. Malah dia tergerak bangun bait Allah yang luar biasa besarnya. Untuk membalas kebaikan Tuhan. Untuk membalas ya kasih Tuhan. Tuhan yang mengangkat. Tuhan yang memberkati dia. Tuhan yang lakukan hal yang luar biasa. Amin saudara. Yang keempat saudara. Ya taat sampai akhir. Sampai Tuhan menjemput. Sampai pulang ke surga. Sampai meninggal tetap taat. Meninggal dalam ketaatan. Komitmen tetap taat selama masih hidup. Itu luar biasa sekali. Saya lihat ya Paulus itu punya komitmen seperti itu. Dia berkata hidup itu Kristus. Aku hidup Tuhan itu nomor satu. Yang aku percayai, yang aku taati, yang aku lakukan perintahnya. Kalau aku mati tidak apa-apa. Sudah ada mahkota, sudah ada pahala, Tuhan sudah sediakan, sama saja tidak apa-apa, sudah selesai tugas. Tapi kalau aku ya masih diberi kehidupan, aku harus berbuah, aku tetap harus bekerja, aku tetap melayani, tetap berbuah. Kesempatan untuk berbuah, hidup itu kesempatan untuk berbuah, hidup kesempatan untuk pahala, hidup itu kesempatan untuk mahkota di surga. Dia komitmennya sampai akhir. Sampai apa saudara? Akhir. Dan saya percaya luar biasa. Kisah Rasul 26 ayat 19. Sebab itu ya Raja Agripa, dia sedang menghadap raja, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Itu peristiwanya. Dulu dia benci dengan Yesus, benci dengan orang Kristen, benci, bisa tangkap, aniaya, masuk penjara, bila pun dibunuh saudara. Satu hari sedang bawa surat
mau pergi ke Damsyik untuk tangkap pengikut Yesus. Di tengah jalan Yesus menampakkan diri. Dia sampai syok, dia sampai jatuh. Pokok singkat cerita akhirnya sampai dia sadar Yesus yang dibenci sebetulnya adalah Mesias yang dia tunggu-tunggu. Sebetulnya adalah Tuhan yang datang pada dia. Akhirnya bertobat, akhirnya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Lalu Tuhan beri panggilan. Aku pakai Petrus untuk orang Yahudi, tapi aku akan pakai hidupmu untuk selamatkan bangsa-bangsa. Bawa Injil sampai ke bangsa-bangsa. Lalu dia beritakan Injil di mana-mana. Itu yang dikatakan kepada penglihatan panggilanku. Aku enggak taat. Selama hidupku sampai akhir hidupku aku tetap taat. Lakukan panggilan ilahi sampai akhir. Jangan awalnya baik, akhirnya hancur, jangan. Awalnya baik, pertengahan lebih baik, akhir hidupnya sangat baik. Maka dia berkata, ya aku sudah sampai garis finish. Sekarang sudah tersedia mahkota bagiku. Luar biasa. Dia tuh hanya waktu awal, tidak hanya di tengah jalan, sampai akhir. Dia tetap setia, dia tetap lakukan sesuatu yang luar biasa. Saya mau tutup dengan itulah Yesus. Kalau saudara tahu Yesus, sejak kecil dia itu bisa taat dengan Yusuf dan Maria, orang tuanya yang mengasuh. Sekalipun dia Tuhan, dilahirkan dari manusia, tapi dia bisa mentaati, saudara. Lalu setelah dia waktunya melayani, saudara, dia datang di Sungai Yordan. Ya, Yohanes Pembaptis sedang membaptis, dia datang minta Yohanes membaptis ya. Lalu Yohanes Pembaptis ngomong, jangan Tuhan, engkau yang baptis aku enggak layak baptis engkau. Betul ya? Yohanes kan merasa enggak layak, tapi dia berkata, enggak, kita genapi nubuatan dari Tuhan. Bapak sudah berkata, aku akan dibaptis, maka silakan baptis aku. Dan waktu dia taat pada firman, pada nubuatan untuk hidupnya, dia terima baptisan, maka Roh Allah turun atasnya, dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka Bapak mulai berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dia mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis saja merasa enggak layak. Lalu banyak, tapi sebenarnya enggak terlalu lama. Singkatnya sampai waktunya dia harus menyerahkan dirinya di Taman Getsemani. Dia bawa murid-muridnya untuk doa. Muridnya tertidur terus, tapi dia berdoa, saudara. Sampai dikatakan apa, saudara? Darahnya keluar seperti keringat gitu, saudara. Itu adalah karena pergumulan yang luar biasa. Saya dengar banyak kedokteran berkata, itu adalah karena tekanan luar biasa, stres, bergumul sampai darahnya itu bisa keluar. Dia bergumul luar biasa. Seperti yang dia katakan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Dia tahu loh saudara, itu berat sekali loh saudara, akan disiksa demikian rupa loh saudara. Kalau boleh cawan ini lalu, tapi jangan kehendakku, kehendakmu Bapa, karena dia mau taat. Jangan keinginannya, jangan ketakutannya, tapi kehendak Bapa, keinginan Bapa yang dia lakukan untuk gantikan kita manusia. Terima hukuman, terima kutuk, supaya dia jadi Tuhan dan Juru Selamat. Betul? Dalam keadaan paling berat, tetap sampai dia disalibkan. Saudara perhatikan, dia disiksa, dia dilakukan luar biasa. Saudara lihat The Passion of Christ, sangat kejam, dilakukan sangat kejam. Saudara, dia tetap berdoa, Bapa, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bahkan di Taman Getsemani itu bukan dia tertangkap, dia memberikan dirinya untuk ditangkap. Dia memberikan dirinya untuk diadili, diputusi. Ya, sebagai salah, hukuman mati. Dia enggak berontak, enggak kasasi. Itu enggak, saudara. Dia berikan karena dia ingin taat. Sampai akhirnya dia berkata, sudah selesai. Selesaikan tugas. Dengan apa? Ketaatan. Ayat tadi, sampai mati di atas kayu salib. Dia taat sampai akhir. Jangan ada di antara saudara merasa Tuhan tidak mengasihi. Dia kasih. Bapak sampai korbankan anaknya yang tunggal supaya kita diselamatkan. Yesus dia rela
terima hukuman gantikan kita. Supaya kita bisa luput dari hukuman dosa. Supaya kita bisa disembuhkan, dipulihkan. Kalau saudara lihat tadi itu luar biasa sekali. Saudara, sampai tadi Yesus sempat berkata, Bapa, kenapa engkau tinggalkan aku? Itu adalah saat karena semua kutuk, semua dosa ditimpakan pada Yesus. Dan Bapak gak lihat saja, gak penyanyi sekejap. Karena dia tetap harus merelakan juga. Bapak lihat saja gak sanggup, tapi diizinkan anaknya ngalami. Kenapa? Dia mengasihi kita, selamatkan kita. Dan yang terakhir setelah itu tadi terjadi gempa. Gempa itu Alkitab tulis, maka tabir bait suci Allah terbelah. Dulunya orang gak boleh masuk ke ruang Maha Kudus, hanya imam besar. Tapi oleh pengorbanannya Tuhan, tabir yang menyekat yang disubek. Sehingga setiap orang, saudara dan saya, kalau kita terima anugerah pengorbanannya, kita diampuni, kita ditahirkan, kita dikuduskan, kita dipulihkan, kita dijadikan anaknya, kita bisa masuk di ruang Maha Kudus, kita bisa bergaul dengan Tuhan, kita bisa merasakan kasih-Nya dekat. Bahkan Roh Allah di dalam kita. Saya dorong, kalau ada di antara saudara yang belum pernah ikut Tuhan hari ini, saudara tahu itulah Tuhan kita. Bukan dia mati konyol, dia rela dijadikan seperti itu. Amin. Untuk kita, gantikan kita. Amin. Saudara semuanya, ayo nyadari betapa besar kasih-Nya. Jangan hidup, jangan banyak sungut-sungut. Bersyukur, taati. Perintahnya pasti untuk kebaikan. Perintahkan pasti di backup oleh Tuhan. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Ambil langkah sungguh-sungguh. Hari ini pesan yang paling penting, ketaatan. Ketaatan. Apapun kalau saudara tahu keadaanmu, saudara tahu ada firman yang belum kau taati, datanglah pada Tuhan, mintalah ampun. Berjanjilah untuk taat. Taat gak akan merugikan kita. Taat akan membuat kita justru ngalami terobosan. Taat saudara. Dan Tuhan akan berkarya lebih. Kita bukan hanya diampuni, kita bukan hanya dipulihkan, kita bukan hanya diberkati, tapi Tuhan ingin kita jadi terang, jadi berkat dimanapun kita berada. Semua bangkit berdiri. Ucapkan tulus dari hati saudara. Bukan hanya sekedar menyanyi, tapi kita sedang mengungkapkan isi hati kita. Kesadaran kita dalam lagu ini. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Kau rela korbankan anak-Mu. Terlalu besar kasih-Mu, pengorbanan-Mu Yesus. Kau rela menerima penderitaan seperti itu. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terus pujikan lebih sungguh-sungguh lagi. Datang pribadi pada Tuhan saudara. Secara pribadi saudara ungkapkan isi hatimu. Katakan pada Tuhan betapa besarnya, bahkan terlalu besar pengorbananmu Yesus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Ajar kami mengerti, ajar kami berani percaya, ajar kami taat. Apa yang bisa kami korbankan tidak sebanding jauh dengan apa yang sudah Kau korbankan. Oh, apa yang kami terima penderitaan jauh daripada apa yang sudah Kau terima Tuhan. Dan semua yang Kau izinkan untuk kami lakukan, apa yang Kau perintahkan, apa yang Kau sabdakan,
kami untuk mendatangkan kasih karunia. Berkata-kata pada Tuhan, saya percaya Roh Kudus sedang berbicara dalam hati saudara. Roh Kudus, Hamba-Mu sudah sampaikan firman-Mu. Engkau yang singkapkan, Roh Kudus. Engkau yang singkapkan jadi pembukaan ilahi. Engkau yang jadikan ini pahyuan bagi setiap kami. Bahkan Roh Kudus berilah rema untuk setiap kami, supaya bisa merasakan betapa besarnya kasih-Mu, betapa besarnya pengorbanan-Mu. Tuhan, ajar kami untuk Tuhan lebih percaya, ajar kami lebih mengasihi Engkau, ajar kami belajar Tuhan membalas kebaikan-Mu. Hidup kami memuliakan Engkau Tuhan, hidup kami berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Oh, terlalu besar, oh pengorbanan, oh penderitaan yang tidak terkirakan. Roh Kudus, Kau bekerja. Kalau sudah merasa ada satu yang selama ini sudah belum taat mengaku, minta ampun pada Tuhan, ampuni Tuhan. Kami seringkali tidak taat pada perintah-Mu, ada untuk kebaikan. Pada perintah-Mu pasti benar, pada perintah-Mu pasti kami bisa melakukannya, karena Kau sendiri menyertai. Ada Roh Allah yang menyertai setiap kami. Berkata-kata Tuhan, ampuni Tuhan. Oh, aku berjanji, aku mau taat, aku mau lakukan, aku mau tinggalkan dosa, aku mau lakukan tugas yang Kau berikan. Oh, perintah yang Kau lakukan, aku mau taat. Aku nggak mau terpengaruh dengan keadaan, aku tidak mau terpengaruh dengan perkataan siapapun. Oh Tuhan, aku bahkan tidak mau terpengaruh dengan keinginan dagingku sendiri. Aku mau taat Tuhan, aku mau taat Tuhan, aku mau lakukan Tuhan. Tuhan, Engkau mengampuni. Tuhan, metrekkan keputusan-keputusan setiap anak-anak-Mu, setiap kami Tuhan. Urapi kami Tuhan, tuntunlah kami Tuhan, supaya kami bisa taat, supaya kami bisa melangkah dengan pengurapan, dengan tuntunan-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan, kami lakukan apa yang Kau katakan, dan itu mengubah, itu membangun seluruh kehidupan kami. Roh Kudus, jamah kami, pegang tangan kami, tuntunlah tangan kami, kaki kami berjalan yang baik, yang benar, mulut kami berkata yang baik, yang benar. Oh Tuhan, hati kami melekat padamu Tuhan. Jadikan ibadah ini, perayaan ini, satu memberkati hal yang luar biasa, sehingga sungguh-sungguh mendatangkan hal yang agung, yang mulia daripada Tuhan. Hamba-Mu sudah sampaikan, Roh Kudus, Engkau yang tolong, Engkau yang tuntun, yang membuat setiap kami sungguh-sungguh memiliki ketaatan, melakukan dan mengalami kebenaran firman-Mu. Dalam nama, di atas segala nama, nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Beri tepuk tangan dan silakan duduk.